Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dalam kegiatan ini. Saya adalah CGP Angkatan kelima Kabupaten Buleleng, yaitu yang bertugas di SD Negeri 1 Banipong. Adapun kegiatan saya hari ini yaitu tentang sesi berbagi budaya positif. Ya, yang telah saya pelajari pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu guru semuanya, tentunya kata disiplin itu sudah sering, bukan saja saat Bapak Ibu jadi guru, tetapi mungkin jadi siswa pun kata disiplin itu sering kalian atau Bapak Ibu dengarkan. Ya, disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu terkait kata disiplin itu? Ya, dipikirkan kembali, diingat-ingat kembali. Mungkin disiplin itu sudah sering sekali Bapak Ibu dengarkan, Bapak Ibu ucapkan, sampaikan kepada anak-anak. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu terkait kata disiplin? Ibu, tadi Ibu menyampaikan tentang disiplin. Ya. Disiplin itu kan banyak artinya. Disiplin waktu, disiplin itu tentang kita mengajar. Disiplin itu artinya kalau menurut saya itu memaknai tentang disiplin berbicara, tata berbahasa yang baik, tata kramanya di mana. Kemudian disiplin waktu, tepat waktu datang, jam berapa datang. Kemudian ada disiplin belajar juga begitu, jam berapa sudah di kelas. Jadi waktunya itu tepat, itu namanya disiplin. Iya, kayak disiplinnya. Berikan aplaus dulu untuk Pak Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin Bapak Ibu juga sama pemahamannya, begitu juga dengan dia. Ya, nah di sini makna kata disiplin yang mungkin yang kita sudah pahami itu merupakan suatu kata tertib, teratur, kepatuhan pada suatu peraturan. Terus disiplin juga sering kita artikan sebagai bentuk dari suatu penghukuman. Untuk mendisiplinkan anak, membuat suatu peraturan, kita menghukum mereka seperti itu. Itu yang mungkin terlintas di pikiran Bapak Ibu atau mungkin dulu dari siswa. Untuk mendisiplinkan, saya dihukum oleh gurunya, saya dimarahi. Mungkin seperti itu pemahamannya. Dan kembali lagi, ada kata disiplin ini cenderung dihubungkan dengan suatu ketidaknyamanan. Rasanya kita didisiplinkan, ada rasanya ketidaknyamanan. Siapa itu Bapak Ki Hajar Dewantara yang sering dikenal dengan KHD ya? Itu adalah Bapak pendidikan kita. Ini salah satu filosofis beliau, yaitu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, seperti apa yang didengungkan oleh pemerintah, merdeka, dan sekarang pun kita merdeka belajar, merdeka mengajar, seperti itu. Ya, nah syarat utamanya adalah disiplin. Ya, seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ide, ada disiplin waktu, kita dituntut oleh pemerintah seperti itu, disiplin dalam berpakaian dan sebagainya. Nah, di sini disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maksudnya motivasi dari dalam diri, bukan berbuat disiplin karena orang lain, tapi memotivasi diri kita sendiri. Itu internal, muncul dari dalam diri kita sendiri. Jika tidak memiliki motivasi
pihak lain untuk mendisiplinkan. Itu merupakan motivasi eksternal. Mungkin Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak-anak di kelas maupun di lingkungan belajar sekolah. Nah, ini kembali masih dalam konteks disiplin. Nah, jika seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini nilai kebajikan itu secara universal, secara menyeluruh, secara umum. Yang ini merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan atau menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Nah, peraturan ini akan menjadi rujukan. Nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, dan lain sebagainya. Itu merupakan merujuk dari nilai kebajikan. Nah, untuk masih dalam kata disiplin, ini tujuan kita sebagai pendidik, Bapak Ibu guru adalah menciptakan murid memiliki disiplin diri. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti semuanya ingin anak ini disiplin. Disiplin bukan berarti menurut apa yang kita katakan, kamu harus begini, tidak begitu. Nah, di sini untuk memiliki disiplin diri, mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universalnya, seperti yang sudah tadi disebutkan, memiliki kejujuran, seperti itu nilai-nilai kebajikan, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternalnya, intrinsik dari dalam dirinya, seperti itu. Terkait dengan disiplin positif ini, menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, perhatikan di sini teori kontrol. Badannya yang ini, mulai dari sana kita lihat Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Apakah kira-kira itu memang sesuai ya pada diri sendiri? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya, saya punya kasus. Sekarang bayangkan semua, genggamlah ada sesuatu, silakan ambil barang apa saja, kamu genggam. Bapak Ibu genggam, dalam genggaman ini misalnya ada kertas. Ya, itu adalah benda berharga. Ini adalah berharga milik saya. Itu digenggam. Jika ada sekarang saya mendekati, misalnya Bu Yuli menggenggam sesuatu, genggam Bu. Jangan ada tamunya ini. Saya ingin membuka isi dari tangannya ini. Ibu, ayolah Bu, berikan saya ini Bu. Ditarik oleh Bu Yuli, itu responnya. Siapa yang memiliki kontrol? Apakah saya atau Bu Yuli? Yang memiliki kontrol tentunya Bu Yuli. Kalau dia tidak menginginkan barang yang berharga itu dimiliki oleh orang lain, dia akan mengontrolnya. Ini loh yang dimaksud. Tidak bisa mengontrol orang lain. Jangan sampai pernah karena saya dia seperti ini. Karena sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yakin itu. Hanya saya yang bisa mengontrol, mengambil keputusan apapun Bapak Ibu tentunya. Saya yakin, apalagi sudah umur yang dewasa, banyak keputusan yang sudah diambil itu bukan karena orang lain, pasti karena diri kita sendiri. Saya yakin itu karena saya juga merasakan. Bukan orang lain yang mengontrol saya seperti saat ini, begitu. Nah, lanjut kontrol yang berikutnya, semua perilaku
berjuang. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Kita berbuat apapun pasti memiliki tujuan. Iya tidak? Nah, dari hukuman dan konsekuensi itu akan muncullah ada identitas gagal dan identitas sukses. Ini, identitas gagal itu berdasarkan hukuman. Kalau identitas sukses itu akan menuju ke disiplin internal dari dirinya sendiri yang berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, tadi hukuman sudah, konsekuensi sudah, yang sudah sering Bapak Ibu ketahui. Nah, sekarang mungkin istilah baru. Kalau saya saat belajar modul ini istilah baru bagi saya, yaitu restitusi. Apa sih itu restitusi? Kenapa kita diarahkan untuk ke restitusi seperti itu? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita yang membuat proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Selain itu, restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif. Ini ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Saya inginnya seperti apa, bukan guru ingin anak seperti ini, tetapi berdasarkan keinginan anak tersebut. Misalnya ada satu permasalahan di kelas, ini kamu sudah melanggar aturan dari kelas. Kamu ingin seperti apa yang kamu inginkan? Nah, seperti itu kita biarkan anak itu yang mencari solusinya agar anak itu tahu bahwa dirinya salah dan untuk kedepannya anak itu akan lebih kuat lagi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Terus ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengkoreksi diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan ketindakan, tapi membentuk karakter anak tersebut. Restitusi ini fokus pada suatu solusi. Untuk kita menerapkan restitusi di kelas, kita siapkan yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin kesepakatan yang Bapak Ibu ketahui, kesepakatan itu hanya berupa sepakat antara guru dan siswa. Tetapi kita membuat sekarang keyakinan. Hal inilah yang diyakini di kelas. Skup yang paling kecil itu di kelas. Keyakinan kita di kelas. Ini dikerjakan bersama-sama dengan siswa. Kita buat, bila perlu kita tempel. Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama, dalam keyakinan kelas, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Curah pendapat, Bapak Ibu nanti di kelas kita adakan musyawarah dengan anak-anak. Bapak Ibu kan sudah menganalisis apa sih kebutuhan anak-anak saya di kelas. Masing-masing kelas pasti memiliki kebutuhan yang berbeda karena masing-masing kelas memiliki karakter yang berbeda. Anak-anak di masing kelas itu memiliki karakter yang berbeda, tentunya kebutuhannya juga berbeda. Dia tumbuh dari keluarga yang berbeda, begitu juga dengan kebutuhannya pasti berbeda. Ini nanti silakan nanti Bapak Ibu membuat suatu keyakinan dengan curah pendapat terlebih dahulu dengan anak-anak dan guru. Apa pendapatnya? Saya ingin seperti ini dan sebagainya dari masing-masing anak dan guru.
Itulah yang dibuatkan nanti suatu keyakinan. Nah, ini prosesnya mencatat, setelah itu menyusun. Dalam menyusun keyakinan itu mohon dihindari kalimat yang negatif. Contoh di sini kalimat yang negatif. Jangan berlari di koridor. Anak-anak jangan berlari ke kelas. Nah, ternyata itu adalah kalimat yang salah karena itu mengandung kalimat negatif. Bila perlu kita menyampaikan, anak-anak berjalanlah di koridor. Anak-anak kalau ke kelas silakan berjalan. Jangan sampai kita mengucapkan jangan berlari, jangan mengambil itu. Rubahlah itu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif saat kita memberitahu anak-anak. Kita keluarkanlah kata-kata yang positif. Jangan coret buku itu. Mungkin kita carikan kata positif dari jangan mencoretnya seperti itu. Menulislah dengan benar pada bukumu. Nah, seperti itu. Mungkin ini merupakan satu ketidaksadaran ya dari Bapak Ibu yang juga sama seperti itu pasti. Jangan seperti ini. Nah, itu kita rubah. Keluarkan, ucapkanlah kata-kata yang positif. Yaitu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Bisa diperhatikan Bapak Ibu di sana peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu merupakan suatu tanggung jawab. Misalkan lagi dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya itu yaitu menghormati orang lain. Nah, berikutnya lagi ada contoh hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, begitu juga selanjutnya itu antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, ini salah satu contoh kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu kegiatan penyusunan keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 4. Kita dimulai dari berpendapat, bercurah pendapat. Masing-masing anak menulis apa hal yang menjadi ketidaknyamanan di dalam kelas. Ditulis lalu ditempel dengan kertas post-it. Masing-masing curah pendapat dari siswa kelas 4. Nah, selanjutnya kita menyusun keyakinan kelas bersama-sama. Apa yang menjadi atau keyakinan apa? Merupakan suatu nilai-nilai kebajikan yang mengarahkan nanti dari ketidaknyamanan mengarahkan ke keadaan yang nyaman. Nah, ini disosialisasikan setelah ditulis, lalu kita membuat suatu kesepakatan dengan menandatanganinya. Nah, ini merupakan suatu keyakinan kelas yang akan tetap diyakini setiap saat. Anak-anak akan mengalami suatu perubahan dari suatu aturan akan menjadi suatu keyakinan. Nah, kembali tadi posisi kontrol kita yang ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan, itu seseorang hukum itu bisa menggunakan hukuman fisik, verbal, ya kata-kata. Nah, di sini guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas kamu ya. Nah, seperti itu mengancam. Ini sudah dia masuk ke posisi kontrol penghukum. Dan di sini kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, ini berarti guru senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum, dengan cara adalah tindakan saya yang paling benar, seperti itu. Nah, penghukuman kalau orang yang menghukum ini dengan nada suara yang tinggi, mata melotot,
itu juga sudah termasuk penghukuman. Verbalnya dia makan melotot yang seperti itu dan jari-jari menunjuk menghardik. Mungkin kadang-kadang ini kita tidak sadari Bapak Ibu, tidak kita sadari, tidak bisa kita kontrol. Nah ini secara tiba-tiba itu adalah posisi kita penghukum, dan hasilnya kemungkinan murid akan merasa marah, terus mendendam dan bersifat agresif. Di saat kita marahi dia, di saat kita hukum, dia akan bisa marah, bisa akan menunjukkan itu di sebarang tentang aja ya. Nah seperti itu merupakan dari akibat penghukum. Kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu, berarti kita sudah menggunakan posisi kontrol penghukum. Buat merasa bersalah, ini juga tanpa kita sadari. Ya biasanya pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, halus. Pembuat merasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah dan rendah diri. Nah, contoh kata-kata yang keluar kalau membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Ini juga tidak disadari kita bisa mengeluarkan ini. Ini ada pada diri kita, ternyata kontrol ini membuat merasa bersalah. Nah selanjutnya posisi teman. Ya posisi teman ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Mungkin lebih sering kita memposisikan diri sebagai teman, atau mungkin memang anak-anak yang mau menjadikan kita seperti teman. Ya seperti ini. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, di sini bisa menimbulkan hal yang positif, bisa menimbulkan yang negatif. Bila mana positif, berupa hubungan baik yang terjalin guru dengan murid. Kalau itu menimbulkan hal positif, guru dan murid ini memiliki hubungan yang baik. Rasanya kita di sekolah dasar banyak yang memposisikan diri sebagai teman. Dan saya melihat pun juga seperti itu. Anak-anak menganggap gurunya seperti temannya. Seperti tadi pagi saja baru datang Pak Nengahnya langsung terus dipukul. Seperti itu. Itu sudah memposisikan diri sebagai teman. Ini adalah hubungan baik. Tetapi ada pengaruh negatifnya. Nah bila negatif, bila suatu saat guru tidak membantu murid, jadi si gulung ini dia tidak dibantu. Nah, di sini murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Di saat kita mungkin memarahi mereka atau mengarahkan mereka dengan kata-kata yang lebih dengan nada tinggi, dia akan merasa kecewa karena sebelumnya dia menganggap gurunya itu adalah temannya. Disinilah dia akan menimbulkan rasa kecewa dan murid akan berminat hanya untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Anak Pak Nengah ini jangan kalau ada Pak Nengah deh. Nah seperti itu bisa berpikir dia. Ini gurunya yang ini, nah ada. Berarti dia tidak ada disiplin secara intrinsik dari dalam dirinya. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita mengawasi saja Bapak Ibu. Awasi bagaimana dia. Terus posisi memantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang kita sudah sepakati dengan anak. Nah, di sini dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, ada catatan, terus data yang dapat itu digunakan sebagai bukti. Misalnya, kemarin kamu sudah melakukan ini, kemarin kamu tidak
kewajiban sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Di sini tidak ada emosinya seperti itu. Selanjutnya posisi manajer. Nah, mungkin di posisi inilah yang perlu kita latih. Ya, yang perlu kita latih. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tidak hanya guru saja yang menentukan, tetapi kita bekerja sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini memiliki suatu keterampilan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin kelas. Nah, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Mengajak siswa berkolaborasi untuk menyelesaikan atau mencari solusi pada permasalahan. Nah, pada posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain, kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid tersebut. Nah, dari 5 posisi kontrol itu memiliki suatu tujuan. Kita sebagai pendidik, salah satunya adalah pencapaian posisi manajer. Dari kelima posisi itu diharapkan Bapak Ibu guru bisa mencapai pada posisi manajer, yaitu di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, ini 5 posisi kontrol yang tadi. Ada motivasi, terus identitas gagal. Yang akan membuat identitas anak menjadi gagal itu yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses jika kita sudah memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Dan dari satu identitas berhasil atau sukses itu kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, mari kita bersama-sama berusaha untuk mengontrol posisi kontrol kita menuju ke teman pemantau dan bila perlu manajer. Ya, lanjut. Restitusi itu dimunculkan dalam bentuk segitiga restitusi. Untuk kita menggunakan tahapan restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditimbulkan atau yang ditunjukkan oleh anak-anak, kita menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana? Pertama, kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Tidak langsung nyolot, baru ada permasalahan, Bapak Ibu langsung nyolot, enggak. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang itu pasti, salah satu yang dibicarakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita begitukan dulu anak-anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Stabilkan dia dulu, tenangkan seperti itu. Biasanya anak-anak habis berantem kan ada gurunya ngos-ngosan. Ya, bisa ada ngos-ngosan. Kita stabilkan dulu. Jangan kita langsung labrak dia. Stabilkan dia dulu. Setelah itu baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Baru kita masuk ke sana. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan. Setelah itu baru kita masuk ke keyakinan. Makanya Bapak Ibu silakan nanti susun dulu keyakinan kelasnya dengan karakteristik anak didiknya, supaya nanti saat permasalahan itu ada, kita bisa masuk ke segitiga restitusi ini. Masuk keyakinan kelas apa yang
marilah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Disinilah anak-anak akan menemukan bahwa oh saya salah. Ternyata saya salah. Saya tidak akan melakukan seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan di saat anak-anak berbuat salah. Bapak Ibu jangan ikut emosi. Terkait penggunaan dari segitiga restitusi, mohon perhatikan salah satu praktek yang saya lakukan menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi suatu permasalahan. Bisa ditonton praktek saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau ada permasalahan yang dilakukan oleh siswa, sebaiknya hal ini dilakukan di dalam satu ruangan. Kita memanggil anak ke ruang guru atau ke ruang BK supaya nanti kalau di kelas anak-anak tidak merasa malu karena diketahui permasalahannya oleh temannya. Ini prakteknya tiap lakukan di kelas saja untuk menghemat waktu. Sebenarnya waktu itu seharusnya ini dilakukan di satu ruangan khusus, di kantor boleh, di ruang guru boleh. Kalau memiliki kita ruang BK, kita lakukan di ruang BK. Ya, ini prosesnya sampai dia mulai dari menstabilkan identitas, mengevaluasi sampai ke pada tahap terakhir, yaitu meyakini suatu keyakinan kelasnya. Ya, ini ada berikutnya lagi yang memang dia lakukan di dalam satu ruangan. Semua ini menggunakan tahap segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas anak, setelah itu memvalidasi, dan masuk kepada tahap terakhir. Dia menyadari kesalahannya dan mengingat kembali keyakinan kelasnya.
Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi sosialisasi atau sesi berbagi tentang budaya positif. Memang budaya positif itu sangat perlu dan sangat penting kita terapkan di sekolah. Tujuannya untuk menciptakan kelas maupun sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, seperti itu ya Bapak Ibu, nanti supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai, bisa terwujud. Nah, untuk kedepannya saya harapkan Bapak Ibu bisa memposisikan diri, mengontrol diri dengan tujuan bersama dengan anak-anak untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Itu hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ya. Pas nanti endingnya kita action langsung. Ya, itu saya harapkan dari Bapak Ibu untuk mendukung pendidikan kita di kelas, di sekolah, untuk menciptakan budaya positif dan mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu memerdekakan anak-anak dalam pembelajaran, memerdekakan guru dalam mengajar. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu untuk membantu yang dalam kegiatan ini. Untuk akhir kata sebelumnya, yang mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Untuk itu saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Anti, guru kelas 3 SD Negeri 1 Banyupoh. Setelah saya selesai mengikuti sosialisasi pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Kade Ayu Winiati, CGP Angkatan 5 Kabupaten Buleleng, saya mengajak siswa kelas 3 untuk membuat keyakinan kelas dengan menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan penyelesaian permasalahan yang ada di kelas. Semoga apa yang saya dapat dari sosialisasi pengimbasan yang saya implementasikan dapat bermanfaat dan menumbuhkan karakter baik pada anak sehingga dapat menciptakan budaya kelas yang positif. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.